Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, mungkin yang selama ini yang selalu berjuang, yang selalu setia menonton video saya atau video channel saya Barokatul Karomah Sukabumi, saya tetap doain semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya akan menjelaskan tentang masalah mimpi, yang mimpi tentang masalah mati. Di dalam surat Az-Zumar telah menjelaskan ayat 42, Bismillahirrahmanirrahim. Allah yutawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di dalam surat Az-Zumar ayat 42 tentang masalah mati hina maut lam tamut bimanamia, tentang masalah ketika kita mati Allah telah mematikan anfus hina mautiha, ketika waktu kedatangan maut, walati lam tamut tetapi belum mati, pimana piha ketika kita melakukan tidur, cuman Allah yang menahan. Nah, yang bertanya, banyak yang selalu bertanya, tapi saya menjelaskan. Ada yang selalu bertanya begini, bagaimana nih saya pernah mimpi meninggal. Saya pernah mimpi meninggal atau mimpi mati. Sedangkan saya yang dikatakan mati, saya kadang-kadang kita dilakukan dimandiin, di kain kapanin, sedangkan sayanya melihat di situ. Nah, ini banyak yang bertanya kepada saya tentang masalah ini. Saya pernah mimpi merasa mati, cuman saya bisa melihat jasad saya yang dimandiin, dikapanin dan dimasukin ke kerangka itu. Nah, itu mimpi apa dan cirinya apa? Nah, ini mimpi mati. Ketika manusia yang selama ini kita Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, tiada lain memberitahu lewatnya tidur atau lewat mimpi. Cuman mimpi ini mimpi meninggal. Nah, kita begini, wahai para sahabat yang selalu setia menonton video saya. Ketika kita tidur terus kita mimpi terus dimandiin, dikapanin, dimasukin ke kerangka dan dimasukin ke dalam kuburan. Tetap kitanya bisa melihat. Nah, seharusnya manusia itu sadar. Sebenarnya itu kita dikeluarin ruh-ruh kita yang ada di dalam jasad, dikeluarinnya bukan semuanya. Nah, ini cuman Allah tetap menahan. Nah, itu jasad kita yang sebenarnya, jasad kita itu seperti itu, kitanya bisa melihat. Di dalam pikiran kita terkontaminasi, yaitu adalah
setiap meninggal pasti dimandiin dan dikapanin dan dimasukin dalam kuburan. Nah, kita bisa melihat, nah, ruh-ruh atau sukma-sukma kita itu melihat yang sebenarnya seharusnya dari ruh dalam ini. Lihatlah badan kita memang seperti itu aslinya. Hidupnya tiada lain, berarti tiada lain hanya dihidupi oleh Allah. Makanya itulah jasad kita. Harus ingat bahwa kita seperti jangan merasa hidup, merasa berkuasa, dan merasa jagoan, dan merasa pintar. Bila mana merasa di situ berarti merasa hidup dan merasa jagoan. Nah, itu yang kehidupan yang sebenarnya bukan seperti itu. Ternyata kita seperti meninggal. Di kain kapanin, ya tetap itu seharus kain kapan, kain putihin. Nah, itu seharusnya dijadikan ruh kita menjadi ruh yang bersih, dimasukin ke dalam kubur. Nah, sebenarnya ruh kita dimasukin ke dalam kubur itu adalah ini nih, kuburan hakiki, yaitu adalah yang Allah menciptakan dari tanah. Tubuh kita inilah kuburan yang sebenarnya kalau di sisi Allah. Kalau di sisi manusia, kuburan itu adalah yang sebenarnya di sisi manusia itu adalah kuburan semacam yang selama ini kita kelihatan oleh mata. Itulah kuburan-kuburan yang sebenarnya. Nah, di sisi manusia. Nah, manusia bila mana seperti itu, mimpi seperti itu, berarti kita dikasih tahu oleh Allah harus secepatnya ruh itu kembali ke sisi Allah, yaitu adalah kembali ke syadarullah. Itulah yang diantara yang selalu mimpi bila mana kita melakukan ini, kedatangan merasa diri kita yang mati. Nah, ada juga yang mimpi itu saya mah bukan mimpi mati, Ustaz. Tapi saya mah mimpi melihat seseorang yang selama ini kehidupannya mewah-mewah saja, kehidupannya brutal, kehidupannya singkar PDW, kehidupannya apapun yang selama ini dia lakukan. Ternyata manusia ini sekarang kan masih hidup, tapi datang lewat mimpi saya. Mimpi apakah itu? Apakah mimpi saya seperti itu atau dia saja? Nah, itu bila mana seseorang yang mimpinya seperti dalam lautan api, dalam pembakaran api, nah, di situ bila mana manusia yang selalu minta tolong, ya sering minta tolong karena saya tak bisa menolongnya, ternyata dibiarkan saja. Nah, itu salah satu mimpi Allah juga memberikan supaya manusia itu kembali kepada kesadaran kepada Allah. Karena di situ adalah nafsu. Nafsu apa itu? Adalah nafsu amarah, panas-panasnya api yang selalu membara di dalam dada. Itu adalah ruh-ruhannya lewat mimpi seperti itu. Manusia itu harus secepatnya kembali, jangan sampai terbakar di sisi Allah, yaitu manusia memang hakikatnya sudah terbakar dengan apa? Dengan hawa nafsu amarah. Hawa nafsu amarah apa itu hawa nafsu amarah? Apa? Kebanyakan ya dari adab-adabna Allah bila mana manusia itu kelihatannya tersiksa di dalam satu bangunan atau di dalam satu kubangan yang sangat dan sangat, atau satu kotak yang penuh dengan api itu. Itulah salah satu yang mimpi bila mana orang lain. Bagaimana kalau mimpinya diri sendiri, cuman bukan orang lain yang selalu tersiksa? Saya yang selalu merasa panas, selalu panas waktu malam, atau misalkan saya selalu panas itu panas ini dengan segala apapun. Nah, kalau manusianya selalu mengikuti dengan hawa nafsu,
atau dorongan hawa nafsu, merasa kepanasan. Kalau merasa kepanasan itu merasa nafsu dunia. Kalau merasa panas setiap malamnya itu adalah adab dari Allah. Berarti ini orang teh yang selalu menjauhkan dirinya kepada Allah. Tiada lain, selalu menjauhkan dirinya kepada Allah, mengikuti dengan dorongan hawa nafsu. Kepada orang lain pun selalu berbuat jelek atau berbuat kasar seperti apapun, atau merasa hina. Nah, itu kepanasan dari manusia yang selalu tersiksa seperti itu memang dirinya sendiri. Kalau belum sadar atau belum bisa pulang kepada Allah, maka akan tersiksa. Itulah jawaban dari saya, semoga bermanfaat dan kita diambil hikmahnya dari dalam keadaan mimpi. Sekian dari saya, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.